Jadi untuk pembelajaran hari ini kita masih bakal bahas yang namanya Flexbox ya. Melanjutkan pembahasan kemarin yang dimana sekarang kita lanjut ke bagian CSS Flex Container. Flex Container ini kita juga sudah bahas kemarin. Ini adalah pembungkus atau elemen yang kita kasih display flexnya ya. Nah, jadi di Flex Container itu kita bisa kasih beberapa properti ini ya. Ada flex direction, ada flex wrap, ada flex flow, justify content, align items, dan align content. Ini adalah properti-properti yang bisa kita pakai untuk flex container. Nah, jadi kalian harus pahami dulu nih yang mana flex container, yang mana flex items. Karena flex container sama flex items ini punya properti-properti yang cuma bisa dipakai oleh salah satunya gitu. Nah, kalau misalkan di flex items itu ada properti-properti ini yang bisa kita pakai untuk khusus untuk flex itemsnya. Untuk properti-propertinya itu ada order, flex grow, flex string, flex basis, flex, dan juga align self. Nah, ini kita bakal bahas semuanya. Nah, tapi untuk langkah awal kita di flex container dulu. Kita main-mainin dulu flex containernya sebelum nanti kita ke flex items ya. Nah, jadi pada Sublime Text-nya di sini simple aja. Saya masih punya codingan yang kemarin. Jadi kalau misalkan kalian ngikutin pembelajaran kemarin, kalian harusnya punya codingan seperti ini. Di sini saya bakal jelasin lagi kalau misalkan saya punya container yang dimana ini saya jadikan sebagai flex container. Saya kasih display flex ya. Terus saya punya 3 flex items. Oke, yang masing-masing flex itemsnya itu background color red dengan width dan height-nya itu 100 pixel. Dan kalau misalkan saya lihat di browser, itu hasilnya bakal seperti ini. Ya, ini pembelajaran yang kemarin lah kalau misalkan kalian ingat. Ya. Nah, balik lagi ke Flexbox Container tadi di W3 Schools. Di sini kita bakal bahas Flex Direction terlebih dahulu. Yang dimana Flex Direction ini itu adalah untuk mengatur arah si flexnya. Maksudnya gimana? Contohnya seperti ini. Saya bakal coba, ingat ya, ini kan khusus untuk Flex Container nih. Ini adalah properti-properti khusus untuk Flex Container. Makanya itu kita taruh propertinya di dalam flex containernya, bukan di items ya. Kalian harus perhatiin juga nih. Oke. Nah, tadi kita kasih flex direction. Flex direction itu ada 4 ya value-nya. Ada 4 value. Yang pertama itu row. Ya, ini adalah value default-nya. Terus ada juga row reverse seperti ini, terus ada column dan juga column reverse. Ini saya besarin terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Ya, kalian bisa ke view, terus di sini ada word wrap, tinggal klik aja. Nah, biar supaya dia ke bawah. Nah, jadi ini adalah value-value untuk si property flex direction. Seperti yang saya bilang, kalau misalkan kita atur flex directionnya itu row, kalau misalkan saya save, ini lihat sudah ke save dua-duanya. Saya lihat lagi di browser. Kalau misalkan saya refresh, hasilnya bakal sama aja. Karena flex direction row ini itu adalah defaultnya. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan saya kasih row reverse? Ya. Lihat apa yang terjadi kalau misalnya saya refresh. Nah, maka kolomnya atau kotaknya itu bakal dimulai dari angka 3. Ya, 3, 2, 1. Jadi dibalik gitu urutan si flex itemsnya. Ya, dari bawah dulu ke atas. Kalau misalkan saya kasih 3-nya di atas, terus 1-nya di bawah seperti ini, maka refresh. Dia bakal 1, 2, 3 ya. Jadi ya istilahnya row reverse ini mengurutkan
flex itemsnya supaya yang terakhir itu yang paling awal. Nah, kalau misalkan kolom gimana? Kalau misalkan kolom, kalian bisa coba. Saya sudah save nih. Lihat di browser, refresh. Nah, maka dia bakal ke bawah seperti ini. Ya. Ya, kalau misalkan kolom reverse, yaitu hasilnya sama seperti ini, tapi posisi dari flex itemsnya itu dibalik ya. Kalian bisa coba deh sendiri untuk kolom reverse. Nah, untuk properti selanjutnya itu ada flex wrap. Ya, kita bakal coba si flex wrap ini. Tapi sebelumnya saya hapus dulu si flex directionnya seperti ini. Ya, ini saya coba refresh, hasilnya balik lagi ke awal. Yang ininya saya balikin lagi jadi berurut. Ya, seperti ini. Dan kalau misalkan nih, ini saya atur width-nya jadi 300 pixel. Ya, saya atur width-nya jadi 300 pixel. Terus kolom gap-nya juga saya hapus. Ya. Nah, jadi sekarang kotak saya sudah nggak ada jaraknya. Seperti ini. Ya, bisa kalian lihat kontainernya itu 300 pixel dan div-nya itu 100 pixel masing-masing. Dengan total ada 3. Otomatis dia muat nih ke dalam kontainer. Oke. Nah, tapi kalau misalkan saya punya div-nya 4, gimana? 4 nih di sini. Seperti ini. Ya. Kalau misalkan saya refresh, nah maka dia bakal tetap muat. Ya, padahal width dari div-nya itu 100 pixel. Ada 4 div di sini. Otomatis keseluruhannya itu jadi 400 pixel dengan ukuran kontainer 300 pixel. Ini seharusnya gak muat ya. Tapi si flex kontainernya itu maksain supaya flex itemsnya itu muat. Kalau misalkan kita tambahin lagi deh. Di sini saya tambahin lagi jadi ada 5 flex items. Refresh. Nah, lihat flex kontainernya maksa supaya itemsnya itu muat. Tapi ukuran dari div-nya itu bukan lagi 100 pixel seperti yang kita atur di CSS-nya. Melainkan kalau misalkan kita inspect, nah ukurannya jadi 60 pixel tuh. Ya, kalau misalkan saya tambah lagi nih. Saya tambah lagi, ini jadi 6. Saya refresh lagi, ini 60 ya, lihat. Nah, jadi 50 tuh sekarang ukuran dari div-nya. Padahal kita aturnya di sini 100 pixel. Tapi kalau misalkan kita sorot, ukuran div-nya itu 50 pixel. Nah, jadi ini jelek nih. Nah, ini kalau misalkan nih kalian nggak mau seperti ini, kalian nggak mau ngerusak ukuran itemsnya, ukuran div-nya, nah itu kalian bisa pindahin 456-nya itu ke bawah dari kotak 1, 2, 3. Nah, caranya pakai si flex wrap tadi ya, pakai si flex wrap. Value defaultnya itu adalah no wrap, yang berarti dia bakal maksain masuk ke dalam flex kontainernya. Tapi kalau misalkan saya di sini kasih wrap seperti ini, maka refresh, nah dia bakal ke bawah. Ya. Kalau misalkan saya tambah lagi 1 di sini, jadi 7 di sini ya. Refresh, nah dia bakal ke bawah. Ya, nggak bakal maksa kayak tadi gitu. Oke, paham ya? Nah, terus ada juga tadi ada no wrap ya. Itu value default, terus ada wrap supaya dia ke bawah, nggak maksain masuk. Terus ada juga wrap reverse. Ya. Ini pasti kalian sudah bisa tebak. Hasilnya bakal seperti ini. Nah, terus untuk selanjutnya itu ada flex flow ya. Ini bisa kalian klik untuk lihat penjelasannya. Di sini dijelaskan kalau misalkan flex flow itu adalah shorthand dari properti flex direction dan flex wrap. Ya. Nah, contoh penggunaannya itu seperti ini. Tinggal kasih propertinya itu flex flow. Ini berarti saya mengatur flex direction-nya itu row dan flex wrap-nya itu wrap. Ya, masing-masing tinggal dipisahin sama spasi aja.
Oke, paham ya? Jadi value yang pertama itu untuk flex direction. Ingat ya, tadi value flex direction ada beberapa, yaitu ada row reverse, column, dan column reverse. Berarti kalian bisa masukin di sini di value pertama. Terus value yang kedua itu untuk flex wrap. Ya, jadi kalian di value yang kedua itu bisa ngasih wrap, no wrap, atau wrap reverse. Oke. Nah, jadi kalian bisa deh coba sendiri nanti. Nah, untuk properti selanjutnya itu ada justify content. Klik lagi untuk melihat penjelasannya. Nah, di sini dijelaskan kalau misalkan si justify content ini digunakan untuk align untuk si flex itemsnya. Ya. Kita bakal coba deh. Kita bakal coba di mana di sini saya bakal kasih width-nya itu sekarang jadi 500 dulu. Nah, jadi kontainernya sekarang 500 pixel. Kalau misalkan saya refresh di browser, nah dia gede nih. Banyak space yang tersisa. Ya. Nah, dan sekarang kita baru bisa pakai si justify content. Nah, jadi seperti yang tadi dijelaskan, kalau misalkan si justify content ini untuk mengatur align si flex itemsnya. Value-nya itu ada beberapa. Yang pertama itu ada flex start, ya. Value flex start ini adalah value defaultnya. Ada flex end, yang dimana kalau misalkan saya atur flex end dan saya refresh, maka align-nya itu bakal dari kanan, ya, bakal ke kanan seperti ini. Terus ada juga justify content center, yang dimana nanti itemsnya itu bakal ada di tengah-tengah. Nah, terus selanjutnya itu ada justify content space between. Value ini itu membuat nanti itemsnya bakal ngisi dulu sisi kanan dan kirinya. Seperti ini. Ya, contoh kalau misalkan saya punya dua kotak nih misalkan nih. Komentari dulu salah satu kotaknya, terus refresh. Nah, dia bakal ngisi kanan dan kirinya terlebih dahulu. Ya. Oke, di sini Ctrl Z. Dan terus ada juga space evenly. Ya, space evenly yang dimana sekarang kotak pertama dan kotak terakhirnya itu punya jarak. Nih ya, ada jarak. Sama, jaraknya itu sama seperti kotak 1 ke kotak 2. Ya, jadi jarak ini, jarak kotak 1 ke kotak 2 ya sama seperti kotak 1 ke kontainernya. Paham lah ya? Terus yang terakhir itu ada space around. Sini space around. Nah, jadi ada beberapa value itu tadi. Ya, ada banyak. Ketika saya refresh, nah lihat sekarang jarak kotak 1, ya, jarak kotak pertama dan kotak terakhir. Nih, jarak ini ya. Jarak kotak pertama ke kontainernya, ke pinggir kontainernya itu setengah dari jarak 1 ke kotak 2. Jadi, jarak ini nih, ya, jarak ini itu setengah dari jarak ini. Ya, dari jarak 1 ke 2. Begitupun 2 ke 3. Oke. Seperti itu. Nah, lanjut lagi di sini ada properti yang namanya align items. Ya, kalau misalkan kita klik lagi di sini dijelaskan kalau misalkan align item itu adalah properti yang digunakan untuk nge-align dari flex items. Ya, kalau misalkan tadi si align mana ya? Nah, si justify content itu untuk mengatur align dari kiri ke kanan. Ya, align kiri kanan. Kalau misalkan align items itu untuk mengatur align atas ke bawah. Lihat seperti ini. Nah, kita bakal coba aja deh. Kita bakal coba di mana di sini saya hapus dulu. Terus misalkan kontainernya saya atur height-nya lebih besar dari div-nya. Berarti misalkan 200 pixel seperti ini. Refresh. Hasilnya seperti ini. Dan kalau misalkan nih saya kasih align items ya. Misalkan center
seperti ini, maka kalau misalkan saya refresh, dia bakal berada di tengah, align atas bawahnya ya, seperti ini. Oke. Nah, ada juga value-nya yaitu flex end. Ya, ini adalah supaya nanti dia berada di paling bawah. Tuh. Kalau misalkan value default-nya itu adalah flex start, dan ada juga value itu yang namanya stretch. Seperti ini. Yang dimana stretch ini itu untuk mengatur supaya flex items-nya ya, yang div-nya ini itu punya height yang sama. Punya height yang sama flex kontainernya. Ya. Kalau misalkan nih, di sini kan div-nya saya punya height nih, saya atur height-nya 100. Jadi si stretch-nya nggak bakal jalan. Tapi kalau misalkan height-nya saya hapus seperti ini, refresh, nah dia bakal ukurannya itu full gitu, sebesar flex kontainernya. Nah, terus value yang terakhir itu ada baseline. Ya, di sini saya butuh lagi height-nya, misalkan 100 pixel, tapi sekarang kita fokus ke baseline-nya nih. Fokus ke baseline, yang dimana ini kalau misalkan kita refresh, ini bakal sama-sama aja. Kenapa? Karena si baseline ini itu untuk mengatur supaya si teks ini, ya, si 1, 2, 3 ini sejajar. Contohnya gini deh. Di sini saya kasih H3-nya itu H1. Sorry, 3-nya itu saya kasih H2. 3 aja gitu. Ya. Otomatis nanti si 3-nya itu teksnya bakal lebih gede. Ya. Jadi kalau misalnya saya refresh, nah lihat dia nomor 3-nya bakal lebih besar, dan lihat dengan menggunakan align items baseline, maka 1, 2, 3-nya itu bakal sejajar. Ya, berbeda kalau misalkan di sini saya kasihnya misalkan komentar aja deh. Saya kasih komentar si baseline-nya, maka hasilnya bakal seperti ini tuh. Jadi 1, 2, dan 3-nya nggak sejajar. Ya, jadi itu adalah kegunaan untuk si value baseline supaya teksnya itu sejajar. Nah, seperti ini. Oke, paham lah ya. Untuk properti terakhir untuk si flex container ini itu ada align content. Yang dimana untuk penggunaan align content ini itu kita harus punya minimal punya 2 kolom flex. Ya. Yang berarti kita harus atur dulu flex wrap-nya menjadi wrap. Oke. Nah, kita bakal coba aja deh langsung. Di sini saya reset lagi CSS sama HTML-nya. Hasilnya bakal seperti ini. Ini seperti yang tadi awal-awal ya. Nah, terus width-nya saya atur jadi 350. Di sini saya sengaja supaya dia ada space sedikit. Di sini saya atur juga supaya flex items-nya itu menjadi 6. Ya, sini saya ubah dulu 4, 5, 6 seperti ini. Dan height-nya itu saya pengen atur misalkan 200 pixel seperti ini. Oke. Nah, tapi seperti yang kalian tahu juga, dia bakal maksa masuk ke dalam kontainernya. Nah, ini kita bisa atasi dengan flex wrap, dengan wrap di sini ya, supaya dia ke bawah seperti ini. Mungkin kayaknya height-nya jangan 200 tapi 300 deh. Nah, kayak gini. Oke. Nah, kita sekarang baru bisa coba nih si align kontennya. Ya, sekarang kita bisa coba di sini align content. Misalkan saya kasih flex start. Ya, maka kalau misalkan saya refresh, otomatis 4, 5, 6-nya dia bakal nempel, ada di atas ya. Nempel ke atas, di bawah 1, 2, 3. Kalau misalkan flex end, ya kalau misalkan flex end, kebalikan ada flex start, dia bakal berada di bawah. Tuh. Ya, selain properti flex start dan juga flex end, kita bisa pakai properti center supaya konten-kontennya itu ada di tengah. Terus ada juga yang namanya stretch seperti ini, yang dimana ini flex itemsnya ya, itu bakal nyesuaiin height-nya
Contohnya gini deh. Jadi ini karena kita atur 100, makanya si stresnya nggak jalan gitu. Ya samalah kayak tadi di flex items tuh. Oke. Nah, terus ininya saya aktifin lagi, align kontennya saya ubah ke space between. Ya, ini atas bawah. Oke. Terus ada juga space around. Ya. Seperti ini tuh. Sekarang baris pertama dan baris terakhir itu ada jarak dengan si flex containernya. Nah, jadi itu adalah properti-properti yang bisa kita pakai untuk flex container. Saya rasa ini cukup banyak nih propertinya, apalagi value-value-nya juga itu cukup, bisa dibilang cukup banyak. Jadi saya harap kalian bisa mengerti nih dengan apa yang tadi saya jelaskan.